pesantren ini menerapkan konsep modern dan teknologi pada proses pendidikannya, dan meskipun tidak meninggalkan ciri khas pesantren antara tradisional dan modern, dan memiliki pengelolaan beberapa bidang bisnis, yaitu ada budidaya ikan lele, perkebunan herbal, dan wisata Argo yang dimana yang akan dikelola hampir 100 hektar. Nah, permasalahan pada pondok pesantren A ini adalah bisnis yang dimiliki pesantren A tidak berjalan. Berdasarkan pengamatan, tidak ditemui adanya aktivitas bisnis di pondok pesantren tersebut. Pada saat observasi dan wawancara berlangsung, pesantren A juga tidak memiliki santri dan tidak ada kegiatan belajar mengajar. Padahal pesantren tersebut pernah memiliki 350 santri yang mana berdiri pada tahun 2009 sampai di tahun 2020 kita melihat tidak melihat ada aktivitas. Ini merupakan penyebab kebangkrutan pada pondok pesantren A. Yang pertama adalah tentang kelemahan sumber daya manusia yang berdasarkan wawancara yang kami lakukan terhadap pendiri pondok, direktur pendidikan, direktur keuangan, ini memberikan pendapat yang beragam, dan juga saya melihat adanya pelaporan keuangan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi yang memang menjadi suatu masalah karena memang tidak adanya sumber daya yang kompeten terhadap pembuatan laporan keuangan. Yang ketiga, manajerial bisnis dan investasi yang tidak berjalan, yang mana kita lihat tadi ada rencana untuk Argo Wisata 100 hektar, pembibitan, dan lain sebagainya, itu juga tidak berjalan dengan baik. Terus yang mungkin yang keempat adalah pemahaman wakaf oleh pesantren sebagai najir, ini juga kurang, yang dikatakan dipertegas oleh pendiri pondok bahwa dia menajir kurang memahami tentang wakaf itu mesti bagaimana cara pengelolaan dan segala macam. Memang ada perbedaan kalau kita trace ke direktur pendidikan dan direktur keuangan, ada kurang lebih ketika wawancara terjadi perbedaan-perbedaan. Dan yang terakhir adalah pengelolaan wakaf produktifnya tidak berjalan yang seperti dikatakan oleh pendiri pondok. Ini memang terjadi kelemahan yang luar biasa dalam tata kelola pengelolaan wakaf tersebut. Nah, analisis kegagalan pengelolaan pondok pesantren A dengan prinsip GCG yang kita menyambung tadi tentang kegagalan. Kegagalan dalam pengelolaan harta wakaf oleh pesantren menyebabkan wakaf tidak dapat dikembangkan dan tidak dapat dirasakan hasilnya secara berkelanjutan. Sekaligus menjadi amal jariah wakif yang terputus. Ini memang menjadi problem karena najir adalah seorang yang mengelola terhadap harta wakaf tersebut. Nah, kebangkrutan pondok pesantren A tidak dapat dikatakan meliputi kegagalan ekonomi dan kegagalan keuangan sebagai teori kebangkrutan. Kebangkrutan pondok pesantren A yang didanai oleh wakaf lebih merupakan kegagalan dalam pengelolaan pesantrennya, sehingga pesantren ditinggalkan oleh santrinya. Jadi memang fungsi najir yang tidak memahami secara baik tentang tata kelola wakaf ini yang menjadi problem utama dalam kegagalan pengelolaan wakaf ini sendiri. Yang maaf, waktunya tersisa 2 menit lagi ya, Pak ya. Oke. Nah, mungkin ini saya akan memberikan kesimpulan tentang kegagalan pondok pesantren adalah yang pertama adalah harta wakaf tidak dapat dikelola secara produktif, lemahnya pemahaman para najir, terutama adalah ketua yayasan sebagai pengelola utama wakaf ini tidak memahami beberapa hal tentang manajerial investasi, mungkin manajerial yang lain-lain, sehingga terjadi tata kelola tersebut. Dan tidak adanya pelaporan keuangan yang memadai menurut standar akuntansi yang saya lihat juga menjadi problem utama juga. Yang terakhir mungkin, nah tidak adanya pemisahan fungsi juga pada kendala juga ya, sehingga tugas dan fungsi aparatus keuangan, pelaporan keuangan menyebabkan pengawasan keuangan menjadi sangat lemah dan memperbesar potensi kecurangan. Yang terakhir ini kekurangnya sumber daya manusia menguasai bidang yang dibutuhkan pesantren, pada bidang pendidikan tentunya. Dan yang terakhir adalah saran saya terhadap pondok pesantren A adalah pesantren memiliki kemampuan untuk mengelola harta wakaf tersebut. Yang kedua adalah sumber daya manusia yang mengelola pesantren harus memiliki kemampuan manajerial. Yang ketiga adalah pengelola pesantren harus memperhatikan aspek tata kelola lembaga yang baik agar harta wakaf yang diamanahkan wakif tidak habis,
dan dapat berkembang secara terus-menerus, dan pesantren dapat hidup secara terus-menerus dan tidak mengalami kebangkrutan. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya serahkan ke Pak Felix. Oke, baik. Terima kasih Pak Mahroji atas presentasinya. Untuk sesi tanya jawab akan diberikan kepada Ibu moderator, yaitu Ibu Uun Sunarsih. Untuk waktunya dipersilakan Ibu. Maaf Ibu, sepertinya masih ke mute. Ibu Uun masih belum kedengaran, Bu. Oke, halo, sudah? Sudah, Bu. Ya, sudah, Bu, sudah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat untuk Pak Mahroji, Bu Sinta dan Bu Nurul ya yang sudah menyelesaikan dan masuk ke dalam KIA 8 ini dengan topik kegagalan nazir dalam tata kelola dan akuntabilitas ya, studi kasus di pondok pesantren. Topik yang menarik ya Pak tentang kegagalan ini di dalam hal tata kelola dan akuntabilitasnya. Tadi saya menyimak dan saya juga sudah membaca apa-apa yang sudah ditulis oleh Pak Mahroji dan teman-teman ya. Dari sisi hal latar belakang sudah bagus, kemudian tinggal di sini kalau saya belum melihat ini ya Pak pertanyaan penelitian. Jadi di dalam sebelum masuk ke dalam kajian pustaka, mungkin kita akan bisa menyimpulkan ya bahwa dari latar belakang yang ada, peneliti akan mengajukan pertanyaan penelitiannya apa. Karena memang di atas adalah tentang kegagalan Waqif di dalam hal tata kelola ataupun akuntabilitasnya, maka mungkin bisa ditambahkan di dalam pertanyaan penelitiannya serta tujuan, Pak. Gitu. Oke, itu yang pertama. Kemudian, karena ini adalah metodenya kualitatif, ini memang sangat tepat, artinya pada saat kita berbicara tentang akuntansi syariah, ya, itu akan lebih mendekatinya adalah dengan metode kualitatif, yaitu dengan melakukan wawancara. Ya. Nah, apa yang disampaikan tadi Bapak ya dengan tabel ya kalau tidak salah itu rangkumannya adalah bahwa terkait dengan sumber daya manusia, pelaporan keuangan yang belum sesuai dengan standar akuntansi dan yang lainnya ya. Mungkin di dalam hal pembahasan saat kita berbicara metode kualitatif maka akan lebih tepat ya jika misalnya adalah kita akan misalnya tentang satu. Jadi kalau kita berbicara metode kualitatif ini kita akan bisa menyimpulkan satu premis Pak. Misalnya gini. Kita misalnya adalah tadi kita sebagai peneliti melakukan wawancara kepada pimpinan pondok pesantren bahwa ada misalnya 5 tema atau 5 yang garis besarnya itu tentang tadi SDM sampai dengan pengelolaan dana wakaf ya gitu kan. Maka di sana di dalam pertama misalnya tentang lemahnya tentang sumber daya manusia. Nanti saat kita melakukan penulisan itu kita akan bisa menyimpulkan premis ataupun kesimpulan sementara dari lemahnya sumber daya manusia tersebut. Dan ini SDM ini kita akan analisis dengan teori tata kelola ataupun corporate governance ini Pak. Jadi dari sisi kita sebagai peneliti karena ini adalah kualitatif, subjektivitasnya sangat tinggi ya. Kita akan lihat bahwa pengelolaan di sana tentang SDM itu seperti apa. Kemudian kita iris, kita analisis dengan teori yang ada di Bapak tadi adalah tentang corporate governance serta akuntabilitas. Begitu juga saat kita berbicara tentang pelaporan keuangan. Jadi apa-apa yang kita sebagai peneliti menangkap bahwa ya ada 5 permasalahan ternyata
Maka 5 permasalahan ini kita akan iris, kita akan analisis dengan teori yang ada di dalam artikel ini. Gitu. Jadi seharusnya seperti apa? Jadi nanti kan kita akan sebagai peneliti ini kita akan subjektivitas sesuai dengan apa yang kita pahami ya, dari teori yang ada. Jadi kasus yang di pondok pesantren kita analisis dengan teorinya tata kelola, kemudian kita akan bisa menyimpulkan sementara tentang SDM seperti apa, tentang pelaporan keuangannya bagaimana, kemudian tentang manajemen bisnis dan yang lainnya. Jadi di dalam metode kualitatif itu tadi teori ini adalah sebagai alat ya untuk menganalisis dari data tersebut. Kalau kita di dalam kuantitatif kan alatnya toolsnya adalah ini misalnya IPUS dan seterusnya gitu kan. Nah kalau ini adalah tadi teori kita analisis seperti apa dan subjektivitas kita sebagai peneliti tinggi, nggak masalah gitu. Jadi memang ini penelitian kita, bukan penelitian saudara gitu kan. Tinggal kita pandainya menyampaikan alasannya itu seperti apa. Jadi kalau SDM, kelemahannya SDM seperti apa? Menurut teorinya bagaimana? Menurut kita sebagai subjektivitas itu harus seperti apa? Begitu Pak. Kemudian dalam hal itu ya, pembahasan. Jadi nanti bisa dikerucutkan setiap subnya Pak. Jadi dari SDM, kemudian dari pelaporan dan seterusnya gitu. Oke, jadi ini kalau seperti ini ya Pak, rangkuman seperti ini ya bisa saja, tetapi untuk rasa kualitatifnya, karena saya memang disertasinya kualitatif gitu kan, itu lebih dideskripsikan gitu. Jadi dideskripsikan agar kita lihat bahwa per sub itu atau per tema itu memang seperti apa. Misalnya tentang SDM, bahwa dari hasil wawancara kemudian kita analisis dengan teori, maka peneliti bisa merumuskan ya premis yang ada ini adalah SDM seperti apa. Gitu. Oke, silakan kalau ada yang mau didiskusikan atau mungkin kalau waktunya sudah habis, gimana Mas Felix? Atau ada yang mau menambahkan, silakan. Masih ada waktu? Ya, masih ada waktu. Felix, boleh. Felix. Nanti diberikan untuk floor untuk bertanya atau berdiskusi. Silakan. Oh ya. Assalamualaikum Bu Uun. Ya, waalaikumsalam Bapak. Ya. Waalaikumsalam Pak. Ya. Saya mau urun rembuk aja. Ini sangat menarik untuk saya. Kebetulan saya Saparso dari Ukrida. Sangat menarik Pak. Ini sangat menarik. Cuman mungkin benar yang apa disampaikan oleh Bu Un. Ini penelitian kualitatif itu beda dengan kuantitatif. Nah, yang paling pokok adalah membangun instrumennya. Kualitatif itu kan sebetulnya kalau di kami Pak di Ukrida itu ini penelitian suka-suka. Kan tidak membuktikan teori. Kalau kualitatif kan membuktikan teori. Kalau ini kan sebetulnya malah membangun teori. Nah, karena membangun teori, Bapak yang paling penting sebetulnya adalah bagaimana membangun instrumen penelitian. Nah, ini bisa mengadopsi dari teori-teori yang ada. Misalkan yang berhasil itu seperti apa. Nah, kemudian itu sebagai pedoman untuk mencari solusi, Pak. Nah, yang pokok berikutnya adalah kedua adalah narasumber. Kalau kualitatif itu adalah sumbernya itu adalah sering dengan triangulasi supaya lebih bagus. Jadi Bapak pilih benar, narasumbernya itu benar-benar informan nggak? Kalau hanya pelaku, Pak, pasti akan agak bias. Bapak harus cari yang lain. Nah, pertama adalah nanti sumbernya, pertama adalah cari informan yang benar. Yang kedua, dari informan itu kemudian lakukan FGD, Pak. Ya, fokus discussion group discussion itu. Kemudian didiskusikan. Nah, begitu didiskusikan, Bapak sekali lagi konfirmasikan lagi dengan expertnya, ahlinya di bidang pondok pesantren ini. Nah, itu nanti ketemu, Bapak bisa menciptakan teori pengelolaan wakaf itu yang paling baik itu seperti apa gitu. Jadi Bapak nggak hanya menyimpulkan itu, Pak, itu belum menggambarkan. Nanti Bapak bisa tahu modelnya gitu. Nah, itu kalau Bapak ikutin itu bagus sekali. Makanya saya sangat tertarik ini tadi, sangat
sangat menggugah kan, jarang gitu, masih jarang ya. Nah, oleh karena itu nanti Bapak dapat teori baru. Nah, oleh karena itu nanti hasil wawancara yang Bapak rekap itu dari mulai narasumber itu hasilnya seperti apa, tulis saja Pak, selengkap-lengkapnya. Habis itu Bapak terus inventarisasi. Orang ini satu per orang itu yang dikatakan apa sih yang paling banyak tentang tadi pedoman yang Bapak sudah instrumennya tentukan tadi. Komentarnya apa yang paling banyak. Nah, itu nanti akan menjadi temuan Bapak. Nah, nanti dari masing-masing inventaris pendapat tadi, baru kemudian didiskusikan lagi. Ini saya ngomong tentang keberhasilan kok kalian kok ngomongnya masing-masing nih maksudnya apa? Nah, nanti Bapak ketemu lagi tuh. Gitu. Ketemu hasilnya lagi. Nah, hasil yang masing-masing tadi sudah rangkuman terakhir tadi, ya. Itu baru Bapak konfirmasikan kepada ahlinya. Benar enggak pengelolaan? Nah, itu baru ketemu, Pak. Ketemu teorinya. Oh, ini loh model pengelolaan pondok pesantren yang baik. Bapak punya teori. Gitu, Pak. Ini menurut saya sih mudah-mudahan ini bukan menambah kebingungan, Pak, tapi menambah wawasan, Pak. Kebetulan di Ukrida ini ada manajemen persekolahan, Pak. Jadi guru-guru, kepala-kepala sekolah itu penelitiannya selalu dengan model kualitatif maupun tindakan kelas. Jadi hampir sama. Kita selalu membentuk seperti itu. Oke, saya kira terima kasih Bu Un, Ya. Pak Roji. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Saparso. Oke, satu lagi Mas Felix, mungkin untuk Pak Mahroji, tadi apa yang disampaikan oleh Pak Saparso, betul ya, artinya nanti mungkin penelitian lanjutan ya Pak ya. Jadi kalau sekarang kan udah oke. Jadi bisa dilanjutkan kembali ya penelitian tentang topik ini gitu agar lebih tadi bisa membangun sebuah teori yang nanti bisa berkontribusi untuk pesantren ini. Dan satu lagi Pak, untuk kualitatif ini biasanya judulnya tuh ini ya bombastis istilah misalnya tentang ini mengungkap atau menyingkap kegagalan kegagalan nazir gitu. Jadi karena ini adalah kita menyingkap seperti apa sih gitu. Maka nanti kita akan memberikan sebuah teori ya gitu, konsep lah sebelum ke teori, konsep untuk pengelolaan seperti apa yang akan keberhasilan sebuah pesantren gitu Pak. Jadi bisa dilanjutkan Pak penelitiannya. Oke, terima kasih banyak Bu Un. Kebenaran saya memang salah satu pondok pesantren lah, pengelola pondok pesantren. Nah, ini mungkin jadi tambahan buat saya. Terima kasih Pak Suparso dan Bu Un. Iya, selamat Pak, sukses. Terima kasih Bu. Nanti kalau perlu bantuan Pak Mahroji boleh Pak, di Ukrida bisa. Oke Pak, nanti saya mampir ke sana Pak. Oke Pak, kapan-kapan boleh Pak. Oke Pak, makasih Pak. Baik, sepertinya untuk sesi tanya jawabnya bisa kita tutup kembali. Terima kasih kepada Ibu Uun atas masukannya dan juga Pak Saparso atas masukannya. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Pak Mahroji atas presentasi yang telah diberikannya. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan kembali ke presenter yang kelima. Di sini sudah hadir ada